puzzle apakah yang cocok dengan suatu silikon tertentu. Mungkin Anda bingung, apakah tipe ini cocok dengan silikon spray atau silikon cair? Apakah puzzle jenis itu adalah silikon spray atau silikon cair? Itu sering sekali dipertanyakan. Maka ini adalah beberapa acuan yang biasa saya gunakan. Ini adalah acuan pribadi atau personal, jadi tidak bersifat mutlak dan banyak sekali hal-hal yang menambahkan dan mengurangkan daripada acuan-acuan ini. Namun garis besarnya bisa saya sharingkan adalah jika Anda memiliki puzzle yang memiliki banyak rongga dalam yang tidak tertutup pada sisi gesekannya, contohnya di sini adalah tipe A original atau tipe Alpha One, mereka memiliki edge yang belum tertutup, contohnya di situ. Oleh sebab itu, ini secara logika lebih cocok menggunakan silikon spray. Mengapa? Logikanya adalah begini. Jika Anda memiliki silikon cair pada sisi edge ini dan Anda melakukan rotasi seperti ini, maka secara tidak langsung Anda akan, dalam tanda kutip, mengerok silikon cairnya sehingga dia akan mengendap di posisi yang bolong ini. Anda akan kerokin dia dengan dinding piece ini. Maka silikon cairnya akan lebih cepat habis dan akibatnya malah mengendap di sini dan tidak tergunakan. Jadi menggunakan silikon spray yang mengerak dan menempel pada pada dinding plastik jauh lebih efisien, walaupun juga akan terkerok, tapi akan lebih tahan karena dia mengerak pada plastik. Kan lebih tahan jika Anda memiliki cube dengan hollow part seperti ini. Oke. Perhitungan kedua adalah jika Anda memiliki cube yang memiliki alur. Contohnya adalah pada cube merek Dayan 2 di sini. Anda memiliki alur pada posisi ini. Oke. Terlihat juga pada contohnya di sini saya memiliki tipe Alpha 2, ada alurnya di situ. Oke. Dengan begini, ini menambahkan nilai plus jika Anda menggunakan silikon cair, karena jika Anda menggunakan silikon spray, yang akan tercoating adalah bagian seluruhnya ini. Sedangkan pada logikanya, jika Anda melakukan rotasi, yang bergesekan sebenarnya hanyalah pada posisi ini. Jadi jika Anda menggunakan silikon cair, Anda lebih bisa memfokuskan bagian mana yang bisa Anda lubrikasi. Nah, di sini saya bisa sebutkan seperti yang dari awal, penilaian ini tidak mutlak karena walaupun demikian, jika Anda perhatikan, dia memiliki parts yang hollow atau lubang, belum tertutup. Jadi tidaklah mutlak jika ada alurnya berarti harus pakai silikon cair. Jika tertutup berarti bisa menggunakan silikon cair. Jika terbuka harus menggunakan silikon. Nggak mutlak. Jadi ini tergantung dari referensi Anda sendiri. Apakah menurut Anda tonjolan ini menggunakan silikon cair lebih terasa efeknya dengan mengorbankan bagian hollownya ini terkena dengan silikon cair, atau Anda lebih prefer menggunakan silikon spray untuk di coating semua nggak masalah tapi nggak akan mengendap. Jadi itu referensi Anda sendiri, nggak mutlak. Jadi Anda bisa coba-coba sendiri mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Oke. Contoh referensi ketiga adalah jika Anda mempunyai jika Anda memiliki cube yang transparan seperti ini contohnya, saya menyarankan ini bisa menggunakan silikon cair, menggunakan silikon spray. Namun jika Anda menggunakan silikon spray, saya menyarankan jangan menggunakan silikon spray yang mempunyai warna saat dia bergerak. Contohnya adalah merek Penray dan merek Heavy Duty Silicone. Kedua merek ini kalau di spray dan mengering, dia akan membentuk coating berwarna putih seperti itu. Dan ini jika Anda memiliki cube berwarna transparan, ini akan jelek sekali. Ya, moga-moga ini bisa tertutup dengan stiker ya. Namun bisa saya katakan bahwa ini akan jelek sekali efeknya. Oke. Nah, jika Anda ingin menggunakan spray, gunakanlah merek Gigolo. Oke, karena di sini tulisannya invisible dan memang ternyata dia tidak berwarna saat dia mengering.
Anda juga bisa menggunakan silikon cair jika Anda mau mereferensikan pada referensi 1 dan 2 yang saya berikan tadi. Lalu rasa yang dirasakan pada silikon cair dan pada silikon spray itu berbeda. Jika Anda menginginkan cube dengan putaran yang halus, lebih tidak bersuara, dan lebih empuk, Anda bisa menggunakan silikon cair. Bisa Anda dengarkan suaranya. Ini silikon cair, dan ini menggunakan silikon spray, lebih licin tapi lebih berisik. Oke. Jadi itu bisa dijadikan sebagai referensi juga. Ini rasanya juga lebih empuk, sedangkan ini rasanya lebih garing. Oke. Lalu untuk big cubes, ini juga menjadi salah satu acuan bagian mana yang cocok spray dan bagian mana yang cocok oil. Pada dasarnya untuk big cube sebenarnya saya menyarankan menggunakan silikon cair, bukan silikon spraynya jelek, tapi pemakaiannya jauh lebih boros. Mengapa? Karena partsnya itu jauh lebih banyak dan bagian yang dirotasikan itu jauh lebih banyak daripada 3x3 biasa. Oleh sebab itu, saya bisa yakinkan Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa merotasi semua rotasi yang mungkin jika Anda menggunakan silikon spray, karena dia akan lebih mengendap, lebih cepat keringnya. Jadi sebelum rata di rotasi, Anda sudah kering duluan. Sedangkan pada silikon cair, Anda memiliki waktu seumur hidup sampai dia mengering, sampai dia habis duluan. Nah, namun pada 4x4 partsnya tidak sampai sebegitu banyaknya, jadi Anda bisa menggunakan silikon spray. Caranya Anda bisa pop seperti itu, seperti kali 3 jika Anda memiliki ball core pada Rubix, Mavericks, QJ, Lanlan. Anda juga bisa, kalau males di pop, Anda bisa buat rongga dengan cara card corner seperti itu. Anda spray atau Anda tetes di situ pakai silikon cair dan Anda putar-putar. Pada 3x3 cukup sekitar 2-5 tetes. Pada 4x4 mungkin saya bisa sarankan sekitar nggak lebih dari 7 tetes. Oke. Nah, untuk yang axis core 4x4 seperti Maru atau Ishin di sini, pada Maru Anda bisa lubrikasi pakai silikon cairnya Maru karena dia encer sekali dan efeknya bagus. Pada Yushin saya tidak menyarankan untuk dibongkar karena pada Yushin dan Ishin dan Yongjun juga yang Yongjun tipe pertama, saya tidak sarankan Anda untuk bongkar karena ini bongkarnya sulit dan masangnya juga setengah mati. Jadi lakukanlah seperti itu dan Anda teteskan atau Anda semprotkan spray ke dalam situ. Oke. Untuk 5x5 V-Cube saya sarankan menggunakan silikon cair. Anda pop seperti itu bagian edge-nya. Satu di sini yang merata aja pokoknya. Satu di sini, 2 mungkin di sini, 3 mungkin di sini. Jadi sekitar nggak lebih dari 10 tetes lah untuk 5x5. Oke. Begitu juga dengan merek Ishin. Anda gunakan silikon cair pada 6x6. 5x5 dulu yang Rubix Mavericks juga bisa Anda lakukan seperti itu. Jangan dibongkar karena ngerakitnya ribet. Di cut corner seperti itu aja cukup. Dan untuk 6x6 merek Ishin contohnya, merek V-Cube contohnya, Anda bisa silikon cair dan Anda pop 2 buah edge seperti itu. Dan Anda lakukan di beberapa titik sama seperti 5x5, sekitar 5-10 tetes itu cukup, jangan terlalu banyak. Lalu pada 7x7 juga demikian, Anda pop 2 buah edge luarnya seperti itu, sama 5-10 tetes juga, jangan terlalu banyak. Jika Anda merasa kurang, lebih baik dikit demi dahulu baru ditambahin lagi daripada Anda terlalu banyak, otomatis mau nggak mau Anda harus cuci kalau Anda kebanyakan. Nah, untuk yang bentuknya aneh atau seginya banyak seperti Megaminx, saya jelas akan menyarankan menggunakan silikon cair karena Anda memiliki waktu lebih lama untuk meratakan semuanya. Kalau yang seperti Megaminx ini mau nggak mau Anda harus melakukan di setiap sisinya. Jadi mau nggak mau Anda harus lakukan di 12 tetes, 1 tetes di setiap sisi. Itu minimal jika Anda ingin memiliki rotasi yang putarannya sama di setiap sisi.
Oke, segitu saja mungkin yang bisa saya sharingkan tentang lubrikasi ini. Jika Anda punya banyak pertanyaan atau punya satu buah pertanyaan atau mungkin beberapa saja, Anda bisa post di bawah di komen di YouTube, saya akan coba balas. Atau Anda bisa kontak saya, lihat deskripsi untuk mengkontak saya, ada banyak. Saya White Links. Thanks for watching and subscribe. Thank you.